Bursa transfer Januari udah dibuka, tapi Lok Lingard kita masih juga belum ketemu klub barunya. Nggak laku kah? Biawa, out kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang Lok Lingard kita. Kenapa sampai sekarang belum menemukan klub barunya? Apalagi macam kalian tahu, baru-baru ini dia disemprot sama legend MU Paul Scholes melalui komennya di Instagram si Lingard. Dibilang Scholes sama dia, kau mau main-main aja di gym atau mau main bola sih biawa? Terus di postingan lainnya dibilang si Scholes, inilah baru bola. Ya postinganku yang lainnya bola juga nya. Iya bolanya udah, tinggal 10 orang lain yang main bola lah yang perlu kau cari. Maksudnya cari 10 orang yang lain mau ngapain nol? Kayaknya mau ngangkat harga dirinya yang jatuh maksudnya. Maksudnya si Scholes di sini carilah tim Lingard. Udah lama kok nggak main. Nah masalahnya kenapa si Lingard ini nggak laku ya kan? Apa emang dia sepau itu makanya nggak ada yang mau? Nah untuk menjawab itu kita perlu flashback lah sedikit. Waktu di MU lagi seret-seretnya dan jadi bahan lawan kita, Lingard memutuskan buat dipinjamkan ke West Ham pas awal tahun 2021. Hasilnya di West Ham dia menemukan lagi kemampuan terstandarnya lah. Terstandar kita bilang karena kemampuan terbaiknya nggak pernah ada aku tengok. Di masa peminjaman itu dia main 16 kali, nyetak 9 gol dan ngasih 5 assist hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Gila nggak tuh? Dan di akhir musim sebenarnya Moyes pengen beli dia dan Lingard juga pengen pindah. Tapi karena masih terikat kontrak 1 tahun lagi di MU, keputusan tetap di tangan MU. Dan ternyata si Mang Ole mau pakai si Lingard. Apalagi Ole punya proyek mau menyatukan GOAT dengan GOAT waktu itu, Ronaldo dan Lingard. Bakalan jadi duet maut lah ya kan? Duet yang berujung maut tapinya. Tapi sayangnya si Ole sebagai gembala pun bingung. Si GOAT yang ini jadi kambing pun payah kali dibimbing. Kalau si GOAT yang ini udah dibimbing pun malah bimbang. Gak maju-maju. Terakhir si GOAT jadi unta, si GOAT jadi gatot. Gagal total. Habis itu yang lebih lucu lagi, si Ole yang gembala tadi dia disuruh jaga kambing. Kambingnya masih selalu aja merumput. Malah dia yang duluan cabut karena dipecat gak becus jadi gembala. Habislah kontrak si Lingard di akhir musim itu. Kayaknya musim berikutnya dia bakalan berlabuh ke West Ham. Karena kayaknya udah cinta kali fans West Ham sama dia. Soalnya waktu MU main lawan West Ham, si Lingard ngegolin ke gawang West Ham, dia milih gak selebrasi dan itu membuat fans West Ham tersentuh ya kan. Soalnya pengorbanan yang besar itu jarang-jarang si Lingard kayak gitu. Jarang-jarang gak selebrasi waktu bikin gol nol. Enggak. Jadi jarang-jarang dia bikin gol yang ianya. Di akhir musim 2021-2022, Lingard gak memperpanjang kontrak lagi di MU dan akhirnya dia pun jadi free agent. Aku aja mikir dia bakalan ke West Ham ya kan. Apalagi dia punya kans buat balik ke West Ham karena Moyes nawari kontrak buat dia. Tapi tawaran dari Nottingham Forest sebagai tim promosi dengan gaji 120.000 pound per pekan dengan durasi kontrak 1 tahun lebih dipilih si Lingard. Mungkin tawaran dari West Ham lebih kecil gajinya, tapi durasi kontraknya mungkin lebih panjang, bisa 3-4 tahun lah. Biawalah, sakit hati kali pasti fans West Ham ya kan. Kukira hubungan kita spesial, rupanya spesial. Padahal David Moyes meyakini tawaran yang dari West Ham juga bagus. Asumsi aja lah ya, dia di MU digaji 100.000 pound per pekan atau sekitar 1,9 miliar seminggu. Jadi mungkin yang ditawari West Ham sama dengan yang ditawari MU atau paling tidak turun gaji dikit lah ke 80.000 pound per pekan atau sekitar 1,5 miliar seminggu. Kayak ya udah lah ya kan, beda 400 juta ini seminggu. Tapi banyak juga ya, setahun 4,8 miliar juga itu. Terus habis itu masuklah tawaran gaji dari Nottingham Forest jadi 120.000 pound per pekan. Berarti itu sekitar 2,3 miliar seminggu. Selisih 800 juta juga ya seminggu ya kan. Setahun selisihnya hampir 10 miliar juga. Pantaslah dia milih Nottingham Forest. Tapi mungkin si Lingard mikirnya kayak gini, aku jagonya, main bagus aku di Forest ini, paling musim depan diperpanjang lagi. Kalau nggak sanggup orang ini bayar gajiku, kan tinggal pindah aja aku ke klub lain yang mau ngegaji lebih mahal lagi ya kan. Udah yakin kali aku isi otaknya si Lingard ini habis dari Forest pasti ke Liga Arab nyari duit. Cuma kuncinya dia di Forest harus main bagus kan gitu. Dan jelas Nottingham Forest juga berharap dia main bagus. Dia bisa digaji segitu karena West Ham masih yakinnya dia pemain bagus. Jadi Nottingham Forest pun yang baru promosi ke trigger buat ngebajak dia dari tawaran West Ham. Panik buying lah istilahnya ya kan. Rupanya kenyataannya jong pula Nottingham Forest. Dapatnya udah sisa-sisa dari sisa-sisanya si Lingard. Habis itu puas sekali lah fans West Ham ngemaki-maki si Lingard pas main West Ham lawan Forest. Semusim main di Forest sempat jadi andalan dia di awal musim. Tapi karena cedera dia sempat terpinggirkan. Gitu sembuh nggak bisa lagi dia tembus starting line up Nottingham Forest. Cuma 20 kali lah dia main dalam semusim dan nyetak 2 gol dan 2 assist. Di akhir musim Forest pun nggak memperpanjang lagi kontrak si Lingard. Selamat juga Forest ya kan. Untunglah cuma setahun kontraknya. Kalau 4 tahun tadi apa nggak membarcelonakan diri klub orang ini karena terancam bangkrut.
Habis kontrak di Nottingham Forest, terpaksa lah dia harus nyari klub baru ya kan. Bulan Juni tahun lalu sempat dia ke Indonesia yang jumpa juga kita sama dia. Sempat ada jurnalis yang nanya mau main di Liga 1 Indonesia nggak? Dan ternyata dia jawab kalaupun di Liga 1 mainnya dia maunya di Bali United. Tapi ya kalau harganya cocok lah. Sebenarnya sanggup-sanggup aja nya Bali United bayar gaji 1,5 M seminggu. Cuma pemainnya nggak kayak kau juga lah levelnya. Kalau tadi 1,5 miliar seminggu Messi yang main di Bali United pasti sanggup orang Bali United bayar, yakin kali aku. Habis dari Indonesia sempat trial dia di West Ham. Tapi ternyata nggak benar-benar dapat kontrak yang konkret dari Moyes. Karena menurut si Moyes udah jauh kali level si Lingard ini jatuh. Buat balikin dia ke performa terbaiknya butuh waktu dan kayaknya Moyes nggak siap untuk itu. Ya iyalah jauh kali. Tengok aja lah kemarin pas di Indonesia acara Concave itu. Penalti sama Bozil aja nggak gol dia. Habis itu dia milih merantau ke Arab Saudi buat numpang latihan sama Al-Ettifaqnya Gerrard. Gayanya aja yang numpang latihan. Tapi tahu kali nih aku isi otaknya ini biar dia digaji mahal juga main di sana. Cuma udah numpang latihan di sana si Gerrard kayaknya nggak sor juga. Nengok dia ngelatih di Arab ini aja dia udah pusing. Apalagi disuruh ngelatih gaut di Arab tambah pusing lah dia. Dan akhirnya dia pun gak ada klub sampai akhir tahun 2023 kemarin. Ya udahlah ya kan kerjaan dia latihan dan latihan aja lah. Udah macam tentara lah. Tetap latihan biarpun gak tahu kapan perang. Tapi masih bagusan tentara lah. Latihan tapi kalau nanti ada perang udah siap. Lah si Lingard latihan udah dapat klub cuma buat latihan dan latihan gak dimainkan. Dan yang paling Mr. Bombastisnya lagi baru-baru inilah ada berita dia menawarkan diri ke Barcelona. Entah betul entah enggak tapi ini gila kali sih sebenarnya. Macam yang ku bilang di video kemarin lah. Klub yang ditawarkan gak punya duit, pemain yang ditawarkan pun gak punya otak. Memang betul. Atas dasar apalah si Lingard ini berpikir dia layak untuk gabung ke Barcelona? Udah jelas sekali orang ini gak sejalan. Barcelona sekarang butuh pemain yang bisa ngegendong mereka di saat-saat kayak gini. Apalagi butuhnya yang gendong dan kalau bisa gak usah digaji. Sedangkan si Lingard udahlah minta gaji tinggi sama yang gak punya duit, kalaupun digaji gak gendong pula, malah dia yang digendong ya kan. Makanya udah gak ngerti juga aku nengok dia. Habis itu karena gak bisa nyariin dia klub, dipecat dia lah agennya sendiri ya kan. Ini kalau kita tanya pun agennya ini kenapa dia dipecat, agennya pun bingung. Cemana lah bang, awak agennya pun bingung. Dia minta dihargai mahal, tapi kualitas barang gak bagus. Kalau kutawarkan barang kayak gini, yang ada malah dikira scam awak sama calon pembeli. Kalau menurutku harusnya si Lingard ini mencat dirinya sendiri daripada mencat aku. Itulah kenapa dia diejek-ejek sama si Scholes. Scholes yang ejek gak bisa pula kita ejek ya kan. Dia emang bagus pula. Saking bagusnya bahkan udah pensiun pun dia dulu masih diminta main sama si Fergie. Gitulah kalau pemain terpakai. Udah pensiun pun masih diminta main. Datang si Lingard ini belum pensiun pun udah gak ada yang mau make. Orang kan pensiun dini karena ada kerjaan yang lebih bagus atau udah ngerasa cukup tinggal nikmatin hidup. Atau karena cedera bisa juga pensiun dini, cuman itu beda case lah. Nah ini, belum waktunya udah pensiun malah terancam pensiun dini karena pengangguran. Cemana pula pengangguran pensiun nol? Kerja pun belum udah pensiun pula. Jadinya sampai sekarang dia masih nyari-nyari klub lah ya kan. Jadi di mana lah kesalahannya si Lingard ini? Kalau menurutku dia ini terlalu kemaruk jadi orang. Dia mau nyari gaji besar tapi dalam waktu singkat. Kalau kayak gitu mending jadi pengacara atau jadi kontraktor lah kau ya kan. Jangan jadi pemain bola. Kalau kau mau digaji cukup-cukup aja tapi jangka waktunya lama, jadi PNS lah kau bang. Udahlah terjamin idaman mertua pula lagi. Cuma opsi kedua ini nggak masuk di akal si Lingard. Padahal kan kalau aja dia mau menurunkan egonya sedikit aja dengan menerima gaji yang sesuai dengan kemampuannya saat ini, aku rasa dia nggak mungkin nggak dapat klub. Bukan nggak ada klub yang mau sama dia. Yang ianya nggak ada klub yang sanggup bayar mahal pemain kayak dia yang levelnya juga udah di bawah. Istilahnya mana ada orang mau beli mobil Avanza seharga Tesla. Sekarang intinya di kau aja ini bang. Kalau kau tetap bersikeras mau main di klub bagus digaji mahal, kayaknya jangankan agenmu. Setan pun nyerah buat memenuhinya bang. Berat kali itu. Tapi kalau kau mau aja nurunin rate gajimu, kurasa kau masih bisa main bola di level Premier League atau Liga Top Eropa lainnya walaupun di tim-tim papan tengah ke bawah. Tapi tetap aja main di liga kompetitif yang tentunya bagus juga buat kau. Contoh lah kayak si Barkley sama Townsend. Udah mulai gak terpakai di klub besar dia pindah ke Luton Town. Gaji memang rendah, tapi mereka tetap main bola di level tinggi biarpun cuma main di klub promosi Luton Town. Masih mending itulah daripada minta gaji tinggi tapi skillnya gak setara dengan gaji yang diminta. Itu juga salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. Bukan gak banyak pekerjaan yang tersedia. Apalagi zaman sekarang. Kerja dari rumah pun bisa karena banyak kerjaan remote. Tapi cuman lah emang dasarnya aja kita gak mau capek tapi pengen duit banyak. Kalau bisanya gak kerja dapat duit banyak, ngapain mesti kerja dapat duit sedikit? Bukan gitu nol. Kami ini berpikir selangkah lebih maju aja nya. Kasian kami nengok orang yang kerja soalnya. Orang-orang kerja asal pulang kerja pasti ngeluh aja. Udah capek kerja, kurang tidur,
tidur, duit pun habis. Ya kami pun berpikir lah, orang ini kerja aja habis juga duitnya. Lah kami nggak kerja habis juga duit kami, biarpun nggak ada juga yang mau dihabiskan sih sebenarnya. Tapi ya tetap aja lah. Kalau kerja pun duit habis, ya mending lah gak usah kerja. Sama-sama habis juga duit tadi ya kan. Ya juga ya. Nah udah gitu kalau si Lingard tetap ngotot mau main di tim besar, jujur aja lah, di posisi yang dimainkan dia ini masih banyak pemain muda yang lebih bagus dari dia saat ini. Sadarlah bang, umurmu udah 30 tahunan. Udah berat lah ngimbangin pemain muda sekarang di posisi nomor 10. Kalau posisi nomor 14 masih bisa lah diimbangi. Ini mau ngincar posisi nomor 10 susah juga lah. Iya ya Nol, sayangnya udah tua aku. Kalau tadi masih muda bisa lah aku imbangi orang ini ya kan Nol? Gak juga sih, kau muda pun tolol juga bang. Gitu tambah tua makin tambah juga tololnya. Kalau kau bang masih mau main di tim besar, menurutku paling nggak kau harus bisa main di beberapa posisi. Kayak Ashley Young lah contohnya. Dia awalnya winger, tapi karena makin tua makin banyak winger muda dia digeser ke bek kanan. Bek kanan ada yang ngisi dia geser ke bek kiri. Makanya sampai sekarang masih main dia di IPL. Karena dia bisa jadi backup, punya pengalaman dan jam terbang tinggi juga. Tambah lagi dia punya leadership karena pernah jadi kapten MU. Masalahnya si Lingard ini nggak mau kayak gitu. Nanti disuruh dia jadi winger malah jadi dancer pula. Disuruh jadi bek kiri dia nanti malah goyang ke kiri. Terus nanti disuruh ngegolkan, dia malah tiktokan. Kan payah kayak gitu. Atau solusi kedua, kalau dia mau nurunin ego, ya udah nggak apa-apa nggak main di Liga Top Eropa. Main di liga-liga standar aja lah dengan gaji yang lebih sedikit, tapi bisa main reguler lagi. Ditambah lagi bisa nambah popularitas di negara itu. Contohnya bisa dia main di Liga Indonesia, kayak Bang Raja Nenggolan lah. Main bola nanti pasti dia jadi pemain inti. Follower dia tambah banyak. Cuma kalau nanti gaji nunggak bang, maklumin aja lah. Paling lumrahnya itu di liga kami nih. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya kan. Nah kalau mau si Lingard kayak gitu, yakin kali aku kali dia di Indonesia ini. Apalagi banyak biawak-biawak wati yang memuja Lord kebanggaan suara Cinol ini ya kan. Sepakat kita kan weh. Kalau Lingard mau main di Liga 1 kita dukung habis-habisan ya. Sepakat nol. Ketik 14 di komen kalau kalian sepakat. Pesanku buat Bang Lingard, udahlah bang, berhentilah berpikir kau itu masih pantas digaji besar. Kau terus-terusan masih merasa ada klub yang mau gaji kau besar. Padahal kemampuanmu pun udah jauh berkurang. Dari waktu kau di Arab Saudi itu nggak ditampung sama Gerrard aja udah tahu aku nggak bagus keputusanmu ini bang. Bukan apa ya kan? Arab Saudi aja yang istilahnya semua pemain buangan dari Eropa pun ditampungi mereka. Nah kau ini udah dibuang pun nggak mau ditampung sama tim Arab Saudi. Berarti kan artinya udah nggak ada harganya lagi nih kau ini bang. Kesimpulan dari aku itu tadi lah pokoknya. Sadar diri lah buat turunin gaji. Yang penting bisa main reguler aja lagi, itu udah bagus. Entah itu main di Liga Eropa yang masih oke buat buktiin diri, atau main di liga-liga yang gak terlalu top macam Liga Yunani ke PAOK FC lah. Cocok juga itu. Gaot masuk tim PAOK. Gaot tambah PAOK jadinya goblok lah nanti ya kan. Kalau nggak Liga Yunani, entah main di Liga Jepang atau sekalian aja main di Liga Indonesia. Gaji memang turun, tapi popularitas kan naik drastis. Atau pilihan terakhir, kalau mau digaji besar biar pemain di negara kecil, ya ke Kamboja aja lah kau nyari kerja kalau kayak gitu. Aku kadang sayang kali sama Lord kita ini ya kan. Tapi kadang pala juga aku nengok anak ini. Gemas tambah geram gitu wak geng. Aku palanya nengok anak ini udah gak jago lagi, gak sadar pula. Kalau udah gak jago sadar diri aja lah. Jangan udah tahu gak jago gak sadar diri. Ujung-ujungnya kayak gini lah. Malah jadi gak tahu diri. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Semoga lalu Lingard kita ini menemukan klubnya yang baru. Klub baru berarti kehidupan baru, gol-gol baru, jogetan baru, dan tentunya lawan baru lah. Dadah Wak Geng.